Ada plus minusnya sih sebenarnya. Dulu tuh dosen bisa langsung kayak ngambil schedule gitu, langsung diukur. Ini salah nih scale-nya kok gini. Terus Vita juga kepo nih, karena kita beda jurusan, kalau misalnya Vita kan emang komputer tuh emang kita skripsinya udah pasti berhubungan sama komputer kan. Ya kita nggak ngapa-ngapain, cuman komputer aja gitu. Nah, sementara kalian untuk landscape itu kan banyak praktek lapangan gitu. Kalian gimana sih sistem skripsinya gitu? Pertama banget, selain nentuin judul, kita juga harus nentuin site atau tapak kayak lokasi project kita mau di mana. Jadi ada yang namanya research atau topical studies. Jadi tesisnya itu topic studies, more on research, topical studies. Kemudian nanti part keduanya itu namanya final year project, which itu kayak project final kita. Dan itu kayak research dan final project kan berhubungan gitu kan. Nah, kalau zaman senior kita yang 1 tahun di atas kita itu mereka harus menghasilkan 2 tesis, yang satunya isinya research tentang judul mereka, yang kedua final year project. Cuman karena kita sekarang lecture, dosen tuh ngerti gitu kalau kita tuh lagi kesusahan di masa yang sangat susah gitu kan. Jadi kayak mereka menggabungkan yang dulunya mungkin kayak harus ngasilin 2 tesis digabungin jadi 1 tesis. Jadi kayak yang satunya ada 6 bab tambah 6 bab lagi, jadi mungkin total 12 bab, tapi sekarang dikompres jadi cuman 7 bab. Jadi yang kita hasilin tuh tesis yang yang kertas A4, tesis. Habis itu kita harus ngasilin desain juga. Desain itu yang di board. Jadi kita udah buat research-nya yang panjangnya tuh di A4-nya. Terus habis itu kita harus kayak nyusun secara yang bagus, yang cantik ya gitu di board A1 itu gitu. Itu yang dipresentasiin. Kalau tesis itu nggak dipresentasiin, dia cuma di submit aja ya kan. Buat pokoknya yang ya itu kayak pembinanya atau enggak supervisor kan kita ngomongnya. Supervisor sama apa supervisor aja yang kayak ngeliat tesis kita gitu. Sedangkan board itu yang kita presentasiin waktu PSM sidang. Itu yang kita presentasiin. Ini kita baru tahu ya dari Mama Vita kalau sistem skripsi di Indonesia itu kayak kita tuh 1 semester full untuk ngerjain skripsi aja, kayak nggak digabung sama kelas. Itu benar nggak sih? Vita juga kurang tahu sih. Kalau di Indonesia iya, kalau mereka tuh harus 1 semester full gitu ya. Contoh mereka harus nyelesain 124 SKS dulu, terus baru mereka boleh ngambil skripsi. Tapi kan kita enggak kan, dan mereka bisa ngambil skripsi maksudnya kapan aja mereka mau tuh bisa gitu loh. Misalnya mereka selesai nih 124 SKS tadi, mereka bisa lulus cepet gitu. Tapi kan kita enggak, kita memang udah diatur. Kalau jurusan kami ya, itu setiap semesternya tuh udah diatur, kamu harus ngambil mata pelajaran apa semester ini, berapa SKS-nya udah harus diatur. Jadi semua orang di jurusan kita tuh skripsinya tuh sekalian, nggak ada yang beda. Vita bahkan kreditnya nggak sepadat kayak dulu, tapi emang kayak sekitar berapa ya, 12 atau 14 kredit gitu Vita ambil semester ini yang akhir kan. Cuman kan di setiap subjek itu pasti ada final project, ada ujiannya lagi, banyak tugas-tugasnya lagi, dan di situ juga kita harus nyelesain skripsinya kita. Kita itu terbiasa dari tahun pertama itu ada studio, which yang itu tuh SKS-nya antara 5 sampai 6 dan dibarengin sama subjek-subjek lain, subjek-subjek kuliah gitu kan. Jadi kayak kalau kita sih udah kayak terbiasa emang, oh ini studio yang SKS-nya tuh gede. Jadi begitu kita final year kayak udah kebiasa, oh tesis kita ini tuh masuknya ke studio yang SKS-nya 5 sampai 6 gitu. Jadi kayak udah terbiasa gitu. Jadi kayak ini studio work atau enggak PSM atau tesis, tapi juga ada subjek kayak sebenarnya udah terbiasa dengan sendirinya. Cuman kalau keluargaku pun tuh kayak nanya, kamu tesis tapi masih kuliah, kayak aneh gitu liatnya. Kita juga nanya gitu. Cuman kayak kalau kita sih kayak udah terbiasa, jadi nggak yang kaget, cuman tetap kayak apa ya, emang hektik gitu sih jadinya. Terus karena kita lagi di rumah di Indonesia, teman-teman kita, kan teman-teman yang di sini, jadi itu kayak ngebandingin gimana sih, kayak mereka ya udah tesis aja gitu, terus kayak
jadi misalkan diajak keluar nih, terus nggak bisa, aku mau ada kelas, ada subjek ini, ada subjek itu, kita kayak masih banyak subjek gitu kan. Selama ini kan dari awal kuliah tuh kita kan nggak tinggal sama orang tua ya, jadi tuh kayak orang tua kan nggak tahu sistem kuliah kita kayak gimana. Kita juga waktu pas pandemi kemarin mau ngejelasin ke mama tuh juga nanti mama pasti bakal bingung dengan sistem kuliahnya, karena kan beda ya. Kecuman kerja skripsi. Kayak di situ lah waktu kita baru bilang kalau di sistem kuliah kita tuh skripsi campur kelas, campur project, campur ujian, campur semuanya kayak gitu. Jadi nggak bisa yang kayak oh ya udah skripsi aja kayak gitu. Meskipun mungkin di Indonesia pasti kan sistem skripsinya mungkin mereka juga struggle ya buat nyelesain skripsi mereka sampai sidang. Kalau apa ya, kalau sidang yang bener-bener sidang ya, kita tuh sebelum sidang itu ada submission work gitu kan, kayak ada apa presentation board A1 submission dari research sampai kayak final, terus ada juga apa submission tesis. Jadi sebelum sidang kan ada submission work gitu, cuman ditambah lagi kita ada submission untuk video presentation karena sidang kita itu sistemnya bukan presentasi. Jadi dosen itu menganggap kalau apalagi ini online, jadi dosen tuh pengennya tuh hemat waktu. Jadi mereka nggak mau yang kalau bertele-tele gitu. Akhirnya nyuruh kita buat video presentation. Jadi kita nggak presentasiin hasil TSM kita atau tesis kita itu lewat video. Jadi kita waktu masuk sidang itu tinggal videonya di setel, habis itu baru Q&A session gitu. Jadi kayak lebih hemat banyak banget sih itu kayak. Kita udah nggak terlalu kaget karena memang dari awal kali itu kita ada namanya crit session. Itu crit sessionnya itu dalam satu stage aja tuh bisa 2 kali crit session, dan itu panelnya tuh panel ada yang dari luar, kayak misalkan dia dari company mana gitu, dari industrial professional gitu. Iya, profesional betul-betul landscape architect-nya, dan biasanya dia punya company apa di Singapura apa di Malaysia gitu. Jadi kita yang presentasi itu di crit yang biasa itu. Dan kalau di internal kita yang betul-betul yang disebut FIFA itu internal namanya. Internal itu semua dosen landscape arsiteknya yang nge-assess kita, bukan dibagi-bagi jadi panel-panel gitu. Makanya mereka perlu waktu yang singkat juga biar nggak berhari-hari. Itu buat video kan berapa menit? Maksimal 15 ya untuk satu orang FIFA-nya ya kan. Maksimal 15 menit untuk satu orang. Itu pun udah 4 hari gitu. Padahal kita cuma 30 orang, tapi ngabisin waktu 4 hari untuk FIFA doang semua orang. Jadi kalau misalkan diadain kayak presentasi di mana satu orang bisa setengah jam, kayak bisa seminggu. Alhamdulillah juga kita dapat dosen yang dia mau ngerti keadaan kita gitu. Misalkan kayak kita sakit, mereka oke nggak apa-apa, nanti misalnya dikasih waktu. Dosen-dosennya sangat pengertian.